Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sedulur, berjumpa kembali bersama saya Talunan Servis Lur. Kali ini saya akan berbagi tentang cara memperbaiki miktoa dulur ya. Miktoa masjid atau musola lur, yang mana kendalanya mati total dulur ya. Dan setelah dibongkar, beginilah keadaannya dulur. Nah, sini dulu ya. Sebetulnya tadi saya lagi servis ampli lur, cuma ada yang minta tolong lur. Nah, jadi kita perbaiki dulu. Nah, di sini saya akan membagikan cara memperbaikinya untuk miktoa yang mati total ini dulur ya. Mungkin ini ketarik-tarik sehingga kabelnya mengelupas seperti ini dulur. Ini untuk para pemula saja, yang master mohon koreksinya saja dulur. Nah, ini saya perbesar. Untuk membukanya ini cukup diputar-putar sedikit sambil ditarik dulur ya. Lalu untuk membuka saklar atau stop kontak, setelah ini dibuka bisa kita dorong dari dalam ini, nanti dia keluar dulu ya. Nah, di sini saya akan membagikan untuk para pemula saja dulur. Mungkin di sini kebingungan cara menyambung kabelnya ya dulur ya. Nah, di sini ada kabel warnanya hitam, merah, dan hijau dulur ya. Nah, untuk kendala di sini miktoa ini mati. Ini sebetulnya hanya kabelnya saja dulur. Nah, ini sudah saya cek, saya putus nih dulur ya. Nah, ini saya putus. Nah, ini dulur ya, sudah saya putus. Nah, ini dan inilah yang putusnya dulur ya. Nah, ini yang kabel putusnya dulur, mungkin ketarik ini sampai mengelupas ya dulur. Jadi kita tinggal mengganti kabelnya saja dulur ya. Nah, ini yang sebentar biar jelas untuk para pemula. Nah, ini ada jack akai dulur ya. Nah, ini adalah ground, ini adalah inputnya dulur ya. Nah, kabel input ini itu yang dibungkus dulur. Nah, ini setelah saya putus dulur, ini sudah saya masukin kembali dulur ya. Sebentar akan saya perkecil dulu. Nah, ini setelah ini diketahui kabelnya masih bagus dulur. Nah, ini saya masukkan kembali ini dulur ya. Nah ini jadi ini tinggal mencopot, membuang kabel ini saja, nanti ambil peralatannya ini dulur. Nah, ini sebagai penjepitnya, antisipasi agar tidak ketarik dulur ya. Nah, jadi untuk cek RCA tadi jalur inputnya, nah yang kecil ini soketnya, ini adalah kabel yang dibungkus putih ini dulur ya. Nah, ini silahkan diperhatikan untuk pemula, kali aja bisa nyambung sendiri, khususnya buat para takmir masjid ya, yang biasa di musola atau di masjid, siapa tahu bisa perbaiki sendiri. Nah, setelah itu tinggal kita putus saja dulur. Ini jalur yang ininya dulur ya. Nah, ini. Nah, jadi akan saya jelaskan dulu. Kabel hitam ini dulur adalah jalur grounding ini dulur ya. Nah, ini yang tidak ada bungkusnya. Jadi ini kita solder ke hitam. Nah, ntar dulur, kebesaran ini nampaknya. Nah, ini.
Nah ini dari mic bawah dulur ya. Nah ini kita sambung ke hitam dulur ya. Nah ini hitam campur hijau ini dulur ya. Nah ini nanti dibungkus tersambung. Nah adapun yang putih ini inputnya disambung ke kabel merah ini dulur. Nah ini sampai berantakan seperti ini. Oke, akan saya buang saja dulu dulur. Ini biar jelas saja dulur. Nah ini dulu ya kabelnya nih. Nah saya simpan dulu. Nah, santai dulu ya, ini saya merokok. Nah di sini kan ada kabel hijau nih yang campur atau digabung atau diparalel dengan kabel warna hitam dulur ya. Nah saya jelaskan kembali. Kabel warna hitam ini adalah negatif dari sepul miktoa ini, sedangkan yang positif kabel merahnya ini adalah positif dulur ya. Jadi yang input kabel putih ini disambung ke positif. Nah adapun yang serabut ini disambung ke kabel warna hitam ini atau warna hijau ini. Nah ini seperti ini, tapi ikuti saja yang originalnya. Ini disambung di sini. Lalu yang hijau ini salurannya kemana? Nah untuk yang hijau ini adalah sebagai massa atau body dulur ya. Nah sama juga perhitungannya dengan kabel serabut ini. Nah nanti ini ditempelin dulur di sini nih dulur ya, sambil ditutup seperti ini dulur ya. Nah ini jadi kabel yang hijau ini adalah sebagai kabel massa yang mana jalurnya sama saja dengan sepul yang negatif. Nah nanti yang hijau ini dijepitkan di sini dulur ya, di body ini dulur ya. Nah seperti itu tujuannya agar tidak mengeluarkan suara noise atau ngeground, intinya signal liar dulur ya. Nah dapat meminimalisir, contoh kalau kita mendengar kadang di mic itu ada suara dengung atau ngegroundnya. Nah itu salah satu diakibatkan karena tidak ada groundingnya dulur ya. Nah itu jadi grounding untuk body mic ini dulur ya. Nah semoga keterangan saya ini bisa mempermudah para sedulur, khususnya para pemula. Sekali lagi, jadi saya ulangi, kabel input yang putih ini mendapatkan yang merah, sedangkan yang serabut ini mendapatkan yang hitam. Adapun kabel hijau ini disambungkan ke body, dijepitkan di sini dulur ya. Nah jadi sistem on off nya kontak ini dulur, mic ini maksudnya adalah yaitu ketika kita matikan, nah dia akan bergabung ini dulur ya, dia akan konslet sehingga tidak nyala dulur ya. Nah itu cara kerja saklar pada miktoa ini dulur ya. Nah jadi sistemnya bukan seperti saklar pada umumnya dulur ya, diputus kabel satu lalu disambung lagi, bukan dulur ya. Nah gitu. Jadi nah ini bisa dicek kontaknya dulur ya. Nah ini gabung ke sini semua dulur ya, min plus dari sepul speaker mic-nya ini dulur ya, sepul mic ini. Nah jadi ketika dimatikan itu sama halnya dengan mengkonsletkan positif negatif ini dulur ya. Nah tidak apa-apa dulur, memang seperti itu dulur ya, komponen pasif tidak masalah. Sama halnya ketika kita memutar potensio itu dimatikan, itu sama saja dengan input dan ground disatukan dulur ya. Nah begitu juga pada cara kerja miktoa ini dulur ya. Nah mungkin hanya itu saja dulur, atas segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Dan jika kebetulan ada master yang lewat, ada kesalahan kata-kata saya ini dengan cara penjelasan saya, mohon diluruskan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.